bertransaksi di Shopee? Saya pengen tahu. Nanti ada korelasinya. Biasanya gini Bu, saya pernah menyampaikan materi ini di Semarang dengan audiens yang dia itu memang ibu-ibu 50 tahun ke atas. Terus lalu gimana caranya dengan waktu yang mungkin nggak sempat belajar segala macam. Ada salah satu teman saya yang dia itu cuma bisa produksi. Katakanlah, saya ambil contoh Pak Bagus. Pak Bagus itu bisanya buat tahu bakso. Tapi gimana caranya jualan di Shopee? Misalkan kalau tidak sempat belajar, mungkin bisa kolaborasi dengan anak-anak muda yang dari segi skill, kemampuan, mindset itu masih banyak kemungkinan, masih ada istilahnya daya juang dan semangat belajarnya begitu. Jadi mungkin anaknya di sini yang nanti ke depan akan meneruskan usaha-usaha jaringan bisa dialihkan ke Shopee sebagai salah satu jalur distribusi. Begitu nih. Desember kemarin Bu, di bulan Desember kemarin saya ngajak tim saya itu diskusi, semua tim Rumah Print ya, ngajak diskusi mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana perusahaan ini. Sementara seiring berkembangnya waktu, para pengembang teknologi itu dia setiap hari bekerja, setiap hari inovasi. Kalau kita nggak jadi pemain, kalau kita cuma nonton, ke depan katakanlah 5 tahun, 10 tahun ke depan kita nggak tumbuh dan hanya bisa mohon maaf, lah itu yang saya mau. Lalu berangkat dari situ, saya mulai edukasi, saya mulai belajar bagaimana caranya kita ikut bermain di platform online. Yang pertama yang terpelajari adalah Shopee. Ini Bu, ini di Januari ya, 2024 bulan 1. Ini penjualan pertama saya di bulan Januari ketika saya benar-benar nge-push Shopee. Ini 6 juta. Kemudian saya kerja lebih keras lagi di semua divisi. Di Februari itu naik menjadi 43 juta. Kelihatan nggak ya? Ini yang di bulan Februari ya, 43 juta. Kemudian saya push lagi karena ini posisi sudah start seller ya, saya lebih enak pushnya di bulan Maret. Kelihatan ya? Di bulan Maret 2023 saya berhasil mendapatkan 102 juta sekian hanya dari satu platform. Katakanlah ambillah profitnya 30% untuk ads, untuk operasional segala macam 20% maksimal. Jadi profit 30%, ambil 20%, ambil 20%, 30%, ambil 20% untuk operasional dan ads. Jadi masih 10%. Itu berarti dianggap berapa? 10 juta. 10 juta masih worth it nggak Bu? Saya misalkan itu, kalau mau kita compare, katakanlah saya mohon maaf, ini hanya istilahnya ini? Hanya di forum kita ya. Gaji PNS atau gaji pegawai lah katakanlah, untuk mencapai 10 juta per bulan itu butuh prosesnya lama banget Pak. Bayangin ya kan, di situ ada kompetisi di dalamnya ya, seperti yang teman-teman saya pernah cerita, kompetisi jabatan ada di situ. Dan kalau nggak berpengalaman mana mungkin bisa ke 10 juta. Saya hanya dalam 3 bulan 6 bulan. Ini contoh ya Bu ya. Belum lagi kalau misalkan profitnya ternyata 50%, jadi kan bersihnya 30%, apa enggak 30 juta. Itu ya Bu ya. Oke, langsung lanjut tadi yang pertama, riset kata kunci, riset demand ya Bu ya. Untuk ini ya, riset demand itu berarti jenengan seakan-akan saya pengen jualan produk nih, tapi ada pembelinya atau tidak, itu bisa dicek di Shopee. Misalkan tunjuk jari siapa di sini yang mungkin sudah ada arah ke Shopee, saya mau riset produknya, tunjuk tangan. Oh sudah ya Bu ya. Produknya apa Bu? Baju gamis. Wah ini menarik. Telur ayam, beresiko di pengiriman itu. Oh gitu ya. Oke, sekarang yang mau kita riset apa Bu? Baju gamis atau telur ayam? Telur ayam ya. Telur ayam kampung atau telur ayam biasa? Telur ayam kampung asli gitu ya. Telur ayam kampung. Oke. Ini kelihatan ya Bu? Kelihatan ya. Oke, jadi gini Bu, cara risetnya. Jenengan masuk di iklan, kemudian jenengan riset kata kuncinya di pintu iklan ini. Di sini tuh kelihatan Bu. Ini semua akun ya, jumlah akun. Di sini volume pencarian. Kalau di sini ada 16.000 orang,
Berarti ini volume pencarian dalam 30 hari. Berarti relate-nya 16.000 ini dibagi 30 hari gitu ya. Itu ketemu dalam satu hari itu ada berapa orang yang masuk ke Shopee dan cari telur ayam kampung. Itu. Nah ini bagus nih. 16.000. Tapi kalau untuk saya pribadi ya Bu ya. Kalau untuk saya pribadi itu punya standar Bu. Saya minimal 100.000 pencarian. Lebih apa ya? Lebih potensial, jadi lebih gak banyak boncosnya. Sorry yang tak kira ini tadi telur ayam kampung ya, ternyata kaos lengan panjang itu ada 227. Yang telur ayam kampung itu cuma 16.000 dan ini masih sedikit. Atau mungkin ada produk yang lain yang bisa kita riset? Coba tunjuk saya aja. Sate apa? Sate ayam. Sate ayam. Sate ayam cuma ada 2.261. Ini kurang relate ketika di Shopee. Karena apa? Mungkin kita pun juga harus paham perilaku customer kita ya Pak ya. Ada nggak yang beli sate ayam di Shopee? Ya berarti jatuhnya sate ayam frozen gitu ya. Cuma 330 nggak masuk. Kopi Pak ya. Oke ini nanti Durian bisa praktis sendiri di rumah ya. Ini hanya gambaran saja. Kopi apa Pak? Robusta Arabica. Kita ambil satu contoh ya Pak, Robusta. Oh kopi Arabica. Siap. Kopi Arabica. Kopi Arabica original ya Pak ya. Terus kopi Arabica itu. Kopi Arabica. Oke. Di sini kopi Arabica itu pencariannya ada 16.000 Pak. 16.000. Sementara mungkin ada kata kunci yang dia lebih bagus. Arabica 13.000. Masih kurang relate Pak. Kopi Arabica itu ternyata pencariannya cuma paling tinggi ini di angka 16.000. Oke, sekarang terakhir ya, gamis ya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Ini untuk gambaran mamam nih. Jadi jenengan ini realitanya, data realnya kayak gini. Jenengan nggak usah kecil hati ketika memang produk saya itu nggak worth it ketika dijual di Shopee. Tapi jenengan minimal dari konsep ini, jenengan ada bayangan. Ketika nanti pengen menjalankan bisnis lain, berarti jenengan sudah paham ilmunya, gitu nggak? Oke, gamis. Nah, ini worth it tuh. Jadi bisa dilihat di sini ya. Gamis. Di situ ada berapa Bu? Kelihatan ya? 1.333.702 pencarian. Dalam satu bulan, berarti ada sebanyak orang ini, 1 juta sekian ini yang mencari gamis. Itu artinya produk jenengan sudah potensi ketika jenengan mau up ke Shopee. Itu gitu. Paham gitu untuk yang materi ini research demand produk paham gitu. Kalau sekarang sepertinya waktunya enggak. Ya nanti bisa siap-siap. Ke depan nanti mungkin kita agendakan lagi Pak ya untuk khusus ini. Ini contoh kasarnya seperti ini Bu. Jadi kita itu butuh validasi produk yang kita punya itu gimana caranya dijual itu kira-kira laku enggak? Itu dari sini Bu, langkah awalnya. Itu nggih. Oke, lanjut ke yang kedua. Riset harga kompetitif. Setelah kita tadi riset produk, oh ternyata produk saya oke. Bisa dijual di Shopee dengan validasi riset demand tadi. Kemudian riset riset harga kompetitif.
Jadi gini Bu, jenengan di Shopee itu nggak bisa kayak di retail. Mungkin di retail kayak saya ada bisnis di retail, ada bisnis di Shopee. Di retail saya dengan harga di Shopee saya sudah tentu harganya berbeda karena segmen marketnya berbeda. Kita posisikan diri kita bukan sebagai seller. Ketika kita uh, riset ya, ketika riset baik itu di produk maupun harga. Jadi orang kalau beli di Shopee itu yang dicari apa Bu? Harga murah, oke, valid ya. Yang kedua, ya kualitas, oke lah. Kalau kualitas mungkin di Shopee Mall gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu, harga itu yang paling riskan kalau di Shopee. Makanya jenengan juga harus paham juga dari sini. Kalau jenengan tidak bisa memaksakan idealisme jenengan, produk jenengan itu meskipun bagus, tapi kalau di Shopee karena mereka itu kan kalau cari produk lain dari toko lain tinggal scroll, ya kan, tinggal scroll ke bawah ada 1 detik dia sudah bisa mencari produk lain, gitu. Nah kemudian salah satu contoh ya, yang sudah ada aja tadi gamis, oke. Kita cari produk gamis. Nah, di sini Bu, di sini kan ada tuh kelihatan ya terkait terbaru terlaris harga. Jenengan kliknya yang terlaris. Di terlaris ini dia bakal muncul maka brand-brand ini ya. Susah. Nah kalau jenengan masuk pencarian misal mencari gamis gitu ya, di sini kan muncul tuh ada berapa banyak yang terjual. Ini ada 8.000 terjual. Kelihatan ya? Oke. Oh, nggak bisa loh di sini. Sorry. Di sini ada 8,6 ribu terjual, 10.000 terjual, 8.000 terjual, 26 terjual, 128 terjual. Ini kalau jenengan cari produk gamis. Nah, harga yang tertera di sini itu selama toko mereka buka. Misalkan toko ini sudah beroperasi selama 10 tahun, maka 8,6 ribu terjual ini dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini nggak bisa jadi bahan riset. Harusnya jenengan kliknya di terlas. Ini misalnya bila gamis anak yang terlaris. Nah, ini yang terlaris ini dia sudah pasti kalau ini penjualan per bulan, berarti dia potensial. Nah, di sini harga-harga ini yang harusnya disamakan dengan harga jenengan. Jenengan nggak bisa lebih dari harga ini. Karena apa? Ini sudah valid kalau toko ini toko yang paling laris di Shopee. Paham gitu? Nah, dicatat nanti yang terlaris. Kalau yang terkait itu pasti dalam selama periode toko itu berdiri seperti itu. Kalau yang terlaris sudah valid, mereka itu dalam 1 bulan, 1 bulan terjual berapa, per bulannya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini kan banyak, ini Bu, banyak apa namanya varian ya. Mungkin bahannya beda, mungkin jenis apa ya, jenis modelnya berbeda, seperti itu mungkin ya. Tapi jenengan nanti bisa breakdown satu-satu. Yang sama yang akan jenengan jual di sini, yang apa namanya jenisnya sama, bahannya sama, harganya nggak boleh lebih dari ini, sudah pasti kalah. Karena apa? Musuh kita itu sudah ribuan terjual. Kita sebagai pendatang baru, trust customer itu belum dapat. Dalam artian jenengan kalau belanja di Shopee Pak ya, itu jenengan yang dicari apa dulu Pak? Misal sudah klik ya, gamis misalnya. Lalu jenengan itu yang dicari apanya? Setelah masuk toko, ketika memutuskan untuk menjual, yang dilihat apanya?
atau pembeli? Kita sebagai pembeli dulu Pak. Pembeli, otomatis harga ya. Kemudian Harga dan kualitas produk. kalau kualitas produk dari deskripsi ya Pak ya. Kemudian Pak, ini yang membuat jaringan mantap untuk membeli produk itu. Oke, valid ya. Berarti ini langkah selanjutnya nih, menarik ini. Ulasan dan bintang itu menjadi poin plus. Jadi ketika kita menjadi pendatang baru dan harga ulasan kita belum terbentuk, harganya mau melebihi ini, saya yakin kita akan kalah di kompetisi. Paham ya? Oke, ini salah satu contoh riset harganya. Terlaris, dicari di sini yang sekiranya sama dengan produk jenengan. Setelah itu harganya ditentukan. Ini patokan ya. Itu. Lanjut lagi, kemudian di langkah ketiga. Di langkah ketiga, misal Bu, jenengan mau cari gamis untuk anaknya. Yang membuat jenengan ngeklik di sini banyak pilihan tuh. Itu yang pertama apa Bu? Gambar ya, oke. Berarti kita sepakat ya. Kalau jenengan bilang gambar, kalau misalkan jenengan mau bangun Microsoft, berarti gambarnya harus oke, kita sepakat. Ini salah satu validasi kenapa kita itu harus belajar foto produk. Kita harus mungkin nge-hire tim desain. Ini memang salah satunya kalau pemain marketplace itu memang dibutuhkan kan, tim desain, tim foto produk, konten kreator. Karena di marketplace konten is king, saya bilang konten is king itu konten adalah raja. Misalkan ini kita lihat bagus ya, desainnya bagus, modelnya cantik. Ini kalau kita kalau kita beli produk ini sama yang ini belum tentu bagus yang ini. Bisa jadi bagus yang ini atau bagus yang ini, paham nggak? Jadi persepsi kita itu awalnya ditentukan dari gambar produk. Kenapa kita memutuskan untuk masuk ke toko itu, mengklik produk itu dipengaruhi karena visualnya tadi, gambar produknya tadi. Sepakat ya? Oke, makanya di situ kenapa saya tulis kita harus membuat thumbnail atau sampul, kemudian foto produk, deskripsi produk yang bagus dan untuk membangun persepsi. Karena di situ kita nggak bisa bilang tuh ini loh produk saya bagus, ini produk saya berkualitas. Meskipun kita jujur kita nggak bisa mempengaruhi seperti itu. Yang bisa bicara ya tadi bintangnya tadi, ulasannya tadi, foto produknya tadi, itu yang akan menyampaikan kualitas produk kita. Paham ya? Oke. Selanjutnya sedikit agak ngebut ya. Bangun ulasan toko dengan bintang 5 dan review produk yang menarik diambil dari sudut pandang konsumen. Jadi gini Bu, awal-awal dulu saya bangun Shopee, jujur saja saya nggak 100% murni nggak saya direct. Dalam artian nggak saya direct itu saya ada orderan yang memang bukan dari Shopee, tapi saya akan alihkan ke Shopee. Saya kan sudah ada toko offline ya, rumah print di Karangjati. Nah itu customer saya yang tadinya belanja offline, saya minta dia check out di Shopee. Saya minta ulasannya, saya potong harga, saya minta ulasannya bagus, misalnya bintang 5. Itu saya set semuanya. Itu hanya dalam waktu 3 hari. Saya mendapatkan 6 pelanggan, 3 hari 6 pelanggan, kemudian 6 ulasan, bintang 5-nya 6. Alhamdulillah setelah itu saya bisa survive. Kita hubungi aja teman-teman kita, yuk belanja di saya, di Shopee, bantu saya. Nggak apa-apa, ini memang langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kita mau nunggu si Shopee-nya, customer lain yang belum pernah belanja ke kita, susah. Ini realitanya seperti ini. Memang seperti itu. Jadi misalkan ya, kalau di kelasnya si Shopee, mungkin nggak akan disampaikan yang kayak gini. Tapi realitanya di lapangan memang harus seperti itu. Ini nggak urik, nggak curang, hanya saja kita alihkan yang tadinya dibeli offline. Kita minta bantuan untuk beli online dahulu. Agar apa? Kita punya bintang 5, kita punya ulasan, akhirnya trust customer, kepercayaan pembeli itu terbangun. Gitu nggih. Paham nggih? Lalu yang kelima ya. Yang kelima ini adalah optimasi iklan. Nah,
Saya pernah di posisi cash flow saya belum bagus. Saya berarti modal itu masih dari kain lah, masih kayak penjahit lah, tukang sabun segala macam. Dalam artian saya belum ada uang yang enggak ketika itu. Maka saya setiap ada ilmu dari marketplace yang dia harus memasukkan uang untuk iklan satu lah, ternyata itu mindset yang salah. Kadang-kadang UMKM itu mindsetnya gini, ketika kita mengeluarkan uang untuk iklan, ya katakanlah 2 juta aja, eman-eman betul. Oke, itu berarti anggapan kita kan beban gitu ya. Di sini yang harus diubah, harusnya ya. Ini setelah saya sadar, itu bukan beban sebenarnya, tapi itu investasi. Kalau beban itu kan cost ya. Kalau cost itu kan nggak ada benefitnya. Kalau investasi berarti jenengan akan dapat uang yang lebih betul. Nah, anggap kita perbaiki pola pikir dulu bahwa uang yang kita keluarkan untuk biaya iklan di Shopee itu bukan beban, bukan cost, tapi investasi. Itu yang harus dimiliki orang-orang untuk bisa survive di semua platform. Saya yakin karena logikanya itu ya, si Shopee punya tim, dia timnya banyak, karyawannya banyak. Lalu dengan apa mereka mau bayar? Paham ya? Misalkan jenengan ketik nih, jenengan ketik gamis anak perempuan, yang muncul ini Bu, ini adalah dia beriklan. Kalau jenengan cuma buka toko di Shopee dan kalian nggak beriklan, ini jenengan nggak akan muncul di sini. Ini semua yang teratas, iklannya paling tinggi. Coba kita ketik kaos sablon dulu ya. Kebetulan produk saya kaos sablon. Ini toko saya. Dia dari pencarian teratas. Bid saya saat ini 900 rupiah per klik. Jadi gini, ketika kita bidnya semakin tinggi, pencarian orang, katakanlah saya masang iklan 500 rupiah untuk satu kali klik ke orang. Sedangkan kompetitor saya, dia pasang 1000 rupiah. Otomatis si Shopee-nya, sekiranya misalkan ya, dia mau cari Shopee, saya mau cari ini kaos sablon custom. Si Shopee-nya mengalihkan, merekomendasikan ke toko saya yang saya 500 rupiah atau 1000 rupiah. Nah, itu logis ya Bu ya. Jadi semakin tinggi bid iklan, maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk orang menemukan toko kita. Ini hanya bid 900 rupiah ya. 900 rupiah untuk satu kata kunci. Sedangkan kata kunci di Shopee ini disediakan banyak banget. Misalkan nih, tahu bakso gitu ya. Tahu bakso, terus tahu bakso frozen, tahu bakso A, tahu bakso B, segala macam. Itu masing-masing harus punya bid iklan. Ini untuk bid iklan ini supaya jenengan lebih paham, kita langsung praktek ya. Jadi di sini ada kata kunci yang disediakan di Shopee. Misalkan ini kan saya jualan kaos nih. Di kaos itu, di situ ada angka 2.154. Kelihatan ya? Ini dalam satu bulan orang yang mencari kaos di Shopee, berarti ini produknya potensial. Kemudian di sini tuh ada rekomendasi harga. Di rekomendasi harga ini ada 1.300, 1.300. Nah, ini Shopee pengennya kita itu ngebid di sini. Ketika kita klik di sini tambah katakanlah seperti itu ya. Kita jadikan angka 1.000 misalnya. Nah, ini harga yang tertera di sini dari 1.300 ini kita beralih ke 1.000. Kadang Shopee itu mainnya sebenarnya mereka itu merekomendasikan bid tinggi agar apa? Agar iklan kita kemakan cepat. Memang mereka merekomendasikan, tapi ternyata kompetitor kita nggak se-fake itu. Jadi kita mungkin dari 1.300 jangan terlalu mengikuti ini. Katakanlah jadi ambil 1.000 atau mungkin kalau nggak yakin ya 250, 300 itu sebenarnya sudah bagus.
Ada produk saya yang saya bikin bid 1000 karena apa? Produk saya itu kaos. Kaos itu masuk kategori red ocean. Paham red ocean nggak? Red ocean itu samudra merah. Samudra merah itu berarti sudah banyak kompetitor. Di situ sudah banyak kompetisinya. Dalam artian di situ bertarung dengan konveksi-konveksi lain, vendor-vendor lain. Itu di bid ini. Yang menentukan di pencarian apakah iklan kita, apakah toko kita bakal ditemukan orang, ya di sini di bid iklan ini. Kalau bid iklan ini semakin tinggi, maka semakin potensi toko kita akan ditemukan orang. Itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, itu yang kelima ya. Jadi dari serangkaian ini ada riset demand, ada riset harga kompetitif, kemudian ada membuat thumbnail, foto sampul, lalu ada bangun ulasan toko, lalu ada optimasi iklan Shopee Ads dengan maksimal kata kunci. Ini adalah 5 langkah sebagai fundamental, sebagai konsep dasar untuk mendapatkan 100 juta pertama di Shopee hanya dalam 3 bulan. Tapi dalam prakteknya kadang jiwa pengusaha itu pasang surut. Ada kalanya dia punya bagus, ada kalanya dia punya jelek. Kalau sekarang dengan biaya hidup yang semakin tinggi, dengan tanggungan-tanggungan kita yang semakin tinggi, apalagi tadi apa dengan banyaknya hutang, maaf, gitu. Pengusaha itu nggak bisa mau moodnya jelek, mau moodnya bagus, kita itu tiap hari harus survive. Sepakat nggak Bu dengan statement ini? Nah, mungkin dari sini saya yakin nggak akan maksimal ya Bu ya, karena waktunya seperti ini. Seharusnya ini ada satu yang harus kita breakdown satu-satu. Dalam satu materi ini bisa mungkin 1 jam lah. Kalau kita mau benar-benar praktekin ya. Jadi ini konsep dasar aja yang saya sampaikan. Mungkin ke depan jenengan bisa langsung tanya ke saya nggak apa-apa. Tapi WA saya dulu ya. Ini mungkin bisa dicatat karena keterbatasan waktu. Mohon maaf. Ini nomor WA saya bisa dicatat. Barangkali jenengan butuh, nanti bisa konsultasikan via WA. Kelihatan ya? Monggo yang mau nyatet. Insya Allah saya di sini nggak akan nggak akan jualan ilmu. Saya di sini percaya kalau apa yang kita bawa mati itu adalah bermanfaatan gitu gitu. Jadi ini salah satu usaha saya untuk apa ya istilahnya, untuk masuk ke surga seperti itu. Mau ini satu dulu, barangkali nanti apa yang bisa ditanyakan bisa langsung jawab saya. Karena memang secara teknis oh gitu ya Bu ya. Oke, nanti saya komunikasikan sama Pak Bagus ya Bu ya. Oke, siap. Oke, gitu ya Bu ya. Cuman saat ini memang saya agak susah dihubungi. Nggak susah sih, tetap saya balas. Mungkin untuk teknis seperti ini mungkin lebih enak ketemu. Soalnya saya baru mau grand opening tanggal 15 nanti di Ambarawa. Ini mungkin jenengan yang di Ambarawa nanti bisa konsultasi sama saya di Print Ambarawa samping pasar kuliner. Kalau yang dekat sama Karangjati di rumah Print itu di belakang Polsek Berkas. Gitu ya. Oh ternyata pelanggan saya, terima kasih Mas. Gitu ya. Lalu selanjutnya Bu, di sini trafficnya videonya FYP seperti itu. Sosial media dengan pengunjung yang banyak, video FYP dengan pengunjung yang banyak, itu dari mana kalau bukan dari sisi expertise-nya personalnya sendiri? Mungkin dia seorang edukator, mungkin dia artis, akhirnya followernya banyak, kemudian dia nge-share share link, orang masuk dan beli. Nah itu kan yang butuh proses lebih panjang bukan affiliate-nya, tapi lebih ke sosial medianya, bangun personal branding-nya terlebih dahulu. Nah itu menurut saya, soalnya saya tidak pernah melihat orang yang dalam waktu 3 bulan menjadi affiliate dia bisa 1 juta rupiah. Itu jawaban saya Pak. Nah nanti buat pertimbangan sendiri. Itu gitu. Lalu kemudian Ibu Lia ya.
Ibu Nuri, terima kasih Ibu Nuri. Pertanyaannya yang pertama tadi riset kata kunci demand produk ya, itu harus diriset dari Shopee seller itu. Jadi daftar Shopee seller itu mudah. Jadi buka Shopee, kemudian di situ daftar sebagai penjual atau apa itu kalau nggak salah itu ya, itu di HP itu bisa langsung jadikan daftar, bisa langsung jadi seller di situ. Yang toolsnya itu di pojok kanan sebelah kiri atas, pojok kiri atas. Nah di situ ada tulisannya jadi buka, kemudian jaringan daftar di situ, baru jaringan bisa riset demand di situ. Lalu yang kedua Bu, bisa atau enggak kita dari 5 brand ada jasanya atau enggak ya? Karena sampai saat ini advertising masih saya sendiri. Jadi tim saya itu kalau Shopee saya ada 5 tim. Saya sendiri sebagai advertiser atau pengiklan, lalu yang kedua ada desain grafis 1, desain grafisnya 2, CS-nya 1, sama produksi 2. Jadi di divisi Shopee ini saya ada 6 tim. 1 advertiser, 2 desain grafis, 1 customer service, sama 2 produksi, packing, dan segala macam. Seperti itu. Untuk saat ini saya belum buka Bu. Insya Allah saya pengen sih. Saya pengen. Cuman dengan kesibukan saya ya, saat ini masih bisa dibilang padat banget, dan saya pun bisnis saya ini dari sekian banyak bisnis saya belum ada yang autopilot. Semi autopilot lah, meskipun saya berkunjung setiap hari, nggak visit setiap hari, tapi di sini saya masih memikirkan perkembangannya. Jadi untuk arah sana belum. Tapi saya ada link, kalau misalkan jenengan siap, saya ada link. Saya pernah ikut kelasnya juga, dan saya salah satu muridnya namanya Deddy. Kalau di Instagram itu Deddy konsultan kalau nggak salah ya. Saya banyak dapat ilmu dari sana. Memang saya nggak pakai jasanya dia karena ya lumayan. Harganya 30 juta untuk per 1 bulan. Tapi potensinya bisa miliaran. Di Shopee itu kalau kita maksimal bisa miliaran. Demi Allah, saya pernah duduk bareng sama orang dari pasar yang jual gamis. Itu dalam 1 bulan itu 1,2 miliar. Iklannya cuma 26 juta. Kan relate. Iklan 26 juta, omsetnya 1,2 miliar. Relate banget. Itu masih menjadi mimpi saya. Itu untuk ada lagi? Terima kasih Mas Salim. Sebentar, ini sudah 2 penanya, jadi saya batasi hanya 3. Terakhir ya. Terakhir saja. Saya masih terakhir. Oke, terakhir berarti ibunya ya. Terakhir satu lagi karena kita dibatasi sampai setengah 1, dan pengumuman buat ibu-ibu sama hadirin yang ada di sini, tolong untuk stay di sini dulu sampai jam 12.30. Jangan belanja dulu ya. Nah, ini seperti itu. Ada yang mau bantuin tuh Pak Budi sana dulu. Ibu mau silakan nama, usaha, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia dari Tengaran. Usaha saya bakery dan snack basah. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah kata kunci tadi berguna juga untuk penjualan Shopee Live melalui Shopee Live, atau ada kiat-kiat tertentu sendiri lagi? Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin jaringan sudah satu tahap lebih paham ya Bu ya. Maksudnya sudah pernah bermain di Shopee? Oh ya, makanya paham Shopee Live juga ya. Jadi gini Bu, Shopee Live itu sebenarnya untuk men-trigger aja di sales-nya, penjualannya. Kenapa? Kata kunci yang tadi di mana korelasinya ya. Ketika kita ngerti misalkan produk yang jadi jual apa Bu? Kue kering, kita ngetik kue kering nih. Terus di situ ada beberapa toko. Sedangkan toko itu ada yang live. Kira-kira customer lebih percaya? Nah, berarti itu salah satu trigger untuk trust customer itu Shopee. Dan di Shopee-nya itu auto live-nya ya. Kenapa live-nya menarik juga? Karena live itu kan bisa memberi potongan harga. Live-nya itu akun live itu yang dia live. Ketika CO-nya di live Shopee, dia pasti harganya beda. Pasti harganya bisa kasih diskon. Jadi katakanlah dalam 1 hari ini saya live, di situ ada subsidi dari Shopee ketika penjualan live diskonnya 10%. Dibandingnya nggak live, otomatis
customer tadi lari ke yang mana? Yang diskon kan? Nah, itu salah satu triggernya Bu. Jadi kenapa lalu korelasinya? Tentu saja ada hubungannya Bu. Kita riset kata kunci, setelah itu kita buat kata kunci di iklan, di situ muncul toko kita ketika diketik sama calon pelanggan, di situ ada live-nya, kemungkinan untuk dibeli itu tinggi. Karena apa? Di situ ternyata ada aktivitas yang sedang berjalan. Di situ ada kalau saya punya pertanyaan bisa langsung dijawab sama si live-nya, hostnya. Gitu ya Bu. Bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi. Saya yakin karena keterbatasan waktu kita dan teknis yang belum sempat tersampaikan, kedepannya bisa kita ulas lagi lebih dalam. Gitu ya Bu ya. Ini mungkin tidak bisa dalam 1 jam 2 jam, mungkin sampai berhari-hari. Katakanlah saya sampaikan ilmu itu cuma dalam 1 hari, kemudian dengan bisa 100 juta pertama dalam 3 bulan, itu butuh effort yang luar biasa. Nah, makanya nanti setelah itu juga bisa konsultasi ke saya dan gratis. Gitu ya. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih panitia, terima kasih para peserta yang begitu luar biasa. Saya yakin semuanya merasakan, bahkan Shopee saya pun saat ini sedang turun juga. Bulan kemarin cuma sampai 70 juta karena efek penurunan debit. Tapi mau nggak mau kita nggak bisa sebagai pengusaha, kita harus jaga semangat. Mood nggak mood, kita harus bisa survive. Sepakat? Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.